Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Amma ba'd. Beberapa sahabat kami bertanya tentang sebuah konten yang berisi gambar kartun yang dimana terlukiskan di dalamnya badan berupa tangan, kaki, dan juga kepala yang melukiskan wajah yang terdiri dari mata, hidung, dan mulut, sehingga sangat jelas terlihat gambar makhluk bernyawa. Pertama, kita harus pahami bahwasanya pengharaman gambar makhluk bernyawa ini dikenal oleh ulama usul dengan tahrimul wasail. Pengharaman wasilah, sarana, atau media yang bisa mengantarkan kepada perkara yang lebih besar seperti kesyirikan yang terjadi di zamannya kaum Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat menjaga akidah umat ini agar mereka tidak mengikuti langkah-langkah seperti umat-umat tersesat sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Ali bin Abi Thalib yang diceritakan oleh Abu Hayyaj Al-Asadi rahimahullah yang termaktub dalam Sahih Muslim. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Abu Hayyaj, aku akan mengutusmu kepada perkara yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku. Alla tad'a timthalan illa tamastah wala qabran musyrifan illa sawaitah. Janganlah engkau meninggalkan ada gambar makhluk bernyawa, melainkan engkau meratakannya atau menghilangkannya, menghancurkannya. Demikian pula kuburan yang ditinggikan, melainkan engkau meratakannya. Dan disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala an, as-suratu ar-ra's. Hakikat yang diharamkan dari gambar makhluk bernyawa itu adalah kepala. فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ فَلَيْسَ بِصُورَةٍ. Jika kepalanya sudah dipotong, dihilangkan, maka tidak ada yang dilarang lagi dari gambar tersebut, karena kepalanya sudah hilang. Adapun hanya memisahkan antara kepala yang sempurna dengan badan yang sempurna dengan sedikit space, maka ini tidak menghilangkan hakikat dari gambar makhluk bernyawa sama sekali. Karena tadi disebutkan hadis Abdullah bin Abbas yang menjadi hakikat pengharaman dari gambar makhluk bernyawa adalah kepala. Adapun yang disebutkan Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni, bahwasanya ketika kepala ini sudah terpisahkan dari badan, maka sudah tidak mengapa, maka tentunya hal ini fihi mu'akhadat. Para ulama tidak sepakat dengan Ibnu Qudamah rahimahullah. Apalagi ketika kita mengetahui bahwasanya pengharaman gambar makhluk bernyawa ini adalah dikarenakan bisa menjadi wasilah, sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Kita lihat dan kita saksikan di tengah-tengah masyarakat kita di zaman ini, terkadang kita mendatangi sebuah rumah makan atau restoran. Di rumah makan atau restoran tersebut digantungkan gambar seorang yang terlihat sepuh, seorang yang tua yang terlihat alim, atau terkadang gambar wali dan seterusnya, yang mana orang-orang yang menggantungkan gambar-gambar ini, mereka meyakini bahwasanya dengan menggantungkan gambar yang hanya berupa kepala, mereka meyakini bahwasanya gambar tersebut bisa mendatangkan kebaikan dan keberkahan bagi mereka dan menolak keburukan dan bala dari mereka. Wahada ainu syirk, dan ini adalah benar-benar kesyirikan. Fala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus, janganlah engkau menyeru kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan kebaikan bagimu dan tidak bisa menolak keburukan darimu. Maka realita yang terjadi di masyarakat, di lapangan, bahwasanya gambar yang hanya berupa kepala yang sempurna wujud wajahnya, ini benar-benar bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Sehingga
Ucapan Ibnu Qudamah rahimahullah, ijtihad beliau, sah beliau berijtihad, namun ketika ijtihad ini ternyata tidak sesuai dengan realita dan ternyata benar-benar terjadi sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah melalui Ali bin Abi Thalib untuk tidak meninggalkan gambar bernyawa melainkan dihilangkan, diratakan. Ini benar-benar terjadi realitanya di zaman sekarang, bahwasanya hanya dengan wajah saja kesyirikan itu bisa terjadi ketika orang-orang meyakini gambar wajah ini bisa mendatangkan kebaikan atau keburukan atau menolak keburukan dan seterusnya. Maka hendaknya seorang muslim tidak bergampang-gampangan dengan perkara seperti ini. Ketika sudah datang nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengharamkan hal tersebut, maka hendaknya ia menjauhinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-musawwirin. Allah melaknat orang-orang yang membuat gambar. Ini bagi pembuatnya, dia dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di akhirat kelak diadab dengan adab yang sangat menyiksa secara psikologi, yaitu ketika mereka diperintah untuk menghidupkan apa yang telah mereka gambar dan mereka tidak akan sanggup. Juga Jibril alaihi salam pernah tidak jadi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan di dalam rumah Rasulullah ada anjing, dan kata Jibril alaihi salam, kami malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga gambar, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan juga dalam Ashabus Sunan. Maka seorang muslim hendaknya ia menjaga agamanya dan menjauhi perkara-perkara syubhat, apalagi kalau ia seorang yang menisbatkan diri kepada ilmu, sebagai ustadz, sebagai syekh, sebagai kiai misalnya, hendaknya dia tidak bergampang-gampangan dalam perkara ini. Demikian nasihat kami. Wallahu a'lam.